Secara global, terdapat 21 jenis ikan sidat di dunia, dan 6 jenis diantaranya hidup di perairan Indonesia. Dari ke-6 jenis tersebut, yang saat ini banyak dibudidayakan adalah sidat Anguilla bicolor dan Anguilla marmorata. Dalam penelitian ini, jenis sidat yang digunakan adalah sidat Anguilla marmorata karena populasinya lebih mudah ditemukan dan melimpah di wilayah perairan Sulawesi Tengah. Pada tahap awal, proses penelitian ini dimulai dari pemilihan bibit sidat berkualitas. Bibit ini dibudidayakan dengan pengaturan lingkungan yang terkontrol, mulai dari suhu air, kadar oksigen, hingga jenis pakan yang diberikan. Salah satu mitra penyedia bahan baku dalam penelitian ini adalah Banua Sidat, sebuah usaha lokal yang menjadi supplier of premium sea and freshwater fishes from Central Sulawesi, Indonesia. Dari tempat inilah ikan sidat segar diperoleh dan diproses untuk keperluan penelitian. Tahap awal dimulai dengan mematikan ikan secara alami menggunakan es batu agar struktur jaringan lemaknya tetap terjaga. Setelah itu, ikan dipotong-potong menjadi bagian kecil untuk memudahkan proses pengeringan. Proses pengeringan dilakukan menggunakan oven bersuhu 60 derajat Celcius selama 3 hari. Setelah kering, daging ikan diblender hingga halus, lalu ditimbang sebelum dan sesudah proses pengolahan sebagai data pendukung penelitian. Tahap berikutnya adalah ekstraksi minyak menggunakan metode sokletasi. Serbuk ikan sidat dimasukkan ke dalam alat soklet untuk diambil minyaknya menggunakan pelarut organik. Hasil ekstraksi kemudian dievaporasi dengan alat rotary evaporator agar pelarut menguap dan tersisa minyak murninya. Selanjutnya dilakukan proses pemurnian minyak dengan penambahan bentonit, asam sitrat, NaOH, dan air suling. Campuran ini dipanaskan di atas water bath dengan suhu terkontrol hingga reaksi selesai. Kemudian, minyak murni yang diperoleh merupakan hasil dari proses pemurnian menggunakan bentonit dengan tahapan pengadukan, pemanasan, dan pemisahan fraksi untuk menghilangkan pengotor dan mempertahankan senyawa bioaktifnya. Setelah bahan aktif dimurnikan, ekstrak diformulasikan menjadi nanoemulsi dan dipilih konsentrasi terbaik untuk diuji. Evaluasi dimulai dengan pengukuran pH menggunakan pH meter yang terkalibrasi untuk memastikan derajat keasaman sesuai dan aman. Kemudian, dilakukan uji ultraturaks menggunakan Heitzer homogenometer guna memperkecil ukuran droplet hingga skala nano, sehingga meningkatkan kestabilan dan kejernihan sediaan. Tahap berikutnya adalah pengujian viskositas menggunakan viskometer, di mana untuk menilai kekempalan, kemampuan penyebaran, serta stabilitas nanoemulsi selama penyimpanan. Setelah itu, dilakukan uji turbiditas untuk mengevaluasi tingkat kejernihan, di mana nilai turbiditas rendah menunjukkan dispersi partikel yang baik. Sampel kemudian dianalisis menggunakan delta potensial untuk mengetahui muatan permukaan partikel sebagai indikator kestabilan koloid, serta FTIR untuk memastikan tidak terjadi perubahan struktur kimia atau interaksi yang tidak diinginkan selama proses formulasi. Selanjutnya, uji PSA dilakukan untuk mengukur ukuran droplet dan distribusinya yang menjadi parameter penting kualitas nanoemulsi. Sebagai penutup, dilakukan uji organoleptik dengan mengamati warna, aroma, tekstur, dan kejernihan untuk menilai kualitas fisik sediaan. Pada hasil pengujian in vitro, nanoemulsi minyak ikan sidat menunjukkan stabilitas baik dengan ukuran partikel sekitar 10 nanometer dan karakter fisik yang sesuai, serta mampu menurunkan viabilitas sel MCV7 meskipun masih lebih lemah dibandingkan doxorubicin, sehingga tetap menunjukkan potensi awal sebagai agen anti kanker. Dan pada hasil pengujian in vivo, nanoemulsi menurunkan volume tumor lebih dari 50%, meningkatkan akumulasi obat di jaringan tumor, dan tidak menimbulkan kerusakan organ, sehingga menunjukkan potensi kuat sebagai sistem pengantaran obat yang efektif dan aman untuk terapi kanker payudara.